Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial yang secara kodrati tidak dapat hidup tanpa orang lain dan saling memiliki ketergantungan antar satu sama lain. Namun ada kalanya, dalam hubungan sosial tersebut memiliki perbedaan-perbedaan sehingga memunculkan adanya jenis kelompok sosial di tengah masyarakat yang diantaranya membawa kepentingan masing-masing. Dalam gambaran video ini, terlihat jelas bahwa terdapat beberapa kerumunan massa dari beberapa mahasiswa yang sedang melakukan aksi demo di kantor Gubernur Kota Padang. Kerumunan yang muncul tanpa adanya proses pembentukan yang spontan, tidak terorganisir dalam suatu wadah tertentu, tidak ada interaksi maupun komunikasi secara terus-menerus, serta tidak ada kesadaran dalam berkelompok, dan kehadirannya pun tidak konstan atau menetap. Kerumunan yang tidak begitu mementingkan pusat perhatian tetapi mempunyai tujuan dan kepuasan yang dihasilkan. Beberapa individu yang berkelompok dikarenakan adanya tujuan-tujuan tertentu hanya dengan batas waktu yang lebih sedikit dan tidak menetap juga. Seperti halnya dengan kerumunan beberapa mahasiswa di depan gedung Rektorat Universitas Negeri Padang yang kerumunannya terbentuk karena adanya suatu peristiwa atau hanya ingin duduk dan bercerita dengan bersifat sementara, secara tidak sengaja bersamaan berkumpulnya dengan orang lain yang tidak dikenali. Kelompok nyata dalam hal ini terlihat jelas adanya di Pasaraya Kota Padang, yang mana kelompok nyata merupakan sekelompok orang yang kehadirannya selalu konstan atau menetap, yaitu penjual dan pembeli, namun belum tentu karena kesengajaan. Kelompok nyata merupakan contoh kelompok yang termasuk ke dalam jenis kelompok sosial, karena selain memiliki kesadaran sebagai anggota kelompok, mereka juga melakukan interaksi dan interrelasi, sehingga terjadinya komunikasi yang intens. Dalam hal ini, pasar mempertemukan antara penjual dan pembeli secara langsung, sehingga terjadinya tawar-menawar, adanya barang dagangan, adanya transaksi, adanya penyerahan barang secara langsung. Sebagian besar kelompok sosial di dalam masyarakat merupakan kelompok nyata, karena jika kesadaran setiap individu dalam melakukan interaksi, tentu mereka merasa bahwa diri mereka tergolong ke dalam kelompok nyata yang ada di dalam jenis kelompok sosial. Selanjutnya, kelompok interaksi beberapa individu di dalam kelas. Kelompok asosiasi merupakan kelompok antar organisme dan memiliki struktur formal atau tujuan tertentu yang di dalamnya terdapat kesadaran dan kesamaan perhatian setiap individu demi keinginan dan untuk bekerja sama agar mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, kelompok asosiasi dibentuk karena sudah direncanakan dan dibentuk sejak awal secara terorganisir, secara nyata dalam suatu wadah tertentu. Adanya interaksi dan hubungan serta komunikasi secara terus-menerus. Yang pertama, adanya persamaan motif antara satu individu dengan individu lainnya. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik yang terjadi antar anggota kelompok. Yang ketiga, memiliki aturan dan norma dalam setiap kelompok anggota satu dengan yang lainnya. Yang keempat, memiliki struktur sosial sehingga keberlangsungan hidup dari kelompok tersebut tergantung dari kesungguhan anggota kelompok yang menjalankannya. Nah, jadi dari beberapa bentuk dan video sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa bentuk dan jenis kelompok dalam masyarakat itu merupakan sebuah sekumpulan atau individu yang sedang berinteraksi atau berhubungan antara satu dengan lainnya. Kegiatan interaksi dengan sebuah bentuk atau pola yang dimana akan selalu terorganisir jika individu dalam kelompok tersebut termasuk ke dalam kelompok nyata. Sedangkan jika individu dari beberapa kelompok atau massa yang hanya berkerumunan atau berkumpul semata-mata hanya untuk dalam waktu tertentu dan tidak terorganisir, maka kelompok tersebut dinyatakan dengan kelompok semu atau kelompok yang tidak beraturan. Baiklah, sekian beberapa penyampaian materi dari saya mengenai bentuk dan jenis kelompok dalam masyarakat. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.